Halo teman-teman, selamat datang. Khusus buat kalian mahasiswa Teknik Informatika semester 2 nih, siap-siap ya. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu materi paling krusial di mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu relasi himpunan. Nah, buat pemanasan, pernah kepikiran nggak sih gimana persisnya sistem akademik kampus kita melacak mahasiswa mana yang terdaftar di kelas pemrograman apa? Disinilah keajaiban relasi himpunan itu bekerja. Matematika abstrak yang kadang bikin pusing ini sebenarnya itu cetak biru dari logika presisi yang bakal kalian pakai terus-terusan waktu ngebangun basis data relasional. Biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari koneksi antara basis data dan dunia nyata, masuk ke definisi relasi biner, terus ngebahas 4 sifat utama relasi, lanjut ke perbandingan sifat plus latihannya, dan ditutup dengan ngebahas konsep relasi inverse. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, basis data dan dunia nyata. Coba kalian perhatiin perbandingan di layar, di sebelah kiri, orang matematika nyebut ini sebagai relasi antara himpunan A dikali himpunan B. Tapi di sebelah kanan, pakai kacamata anak IT, ini tuh persis banget sama logika pemetaan di basis data relasional, kayak ngehubungin ID pengguna ke ID mata kuliah. Inti logikanya sama persis, kita cuma beda bahasa aja. Nah, ini contoh realnya di dunia nyata. Bayangin, himpunan A itu mahasiswa, ada Bella, Marsha, sama Windah. Terus himpunan B itu mata kuliahnya, Python, AI, IoT, sama mobile. Relasinya apa? Ya pendaftaran kuliah itu sendiri. Terus terbentuk deh strukturnya. Bella masuk kelas Python sama mobile, tapi nggak berelasi sama kelas AI. Sangat jelas kan? Nggak ada data yang nyasar atau membingungkan. Lanjut ke bagian 2 yuk, kita bahas fondasi matematikanya. Definisi relasi biner. Poin pentingnya ada di definisi ini. Apa sih relasi biner itu? Simpelnya gini, dia itu subhimpunan dari himpunan A dikali himpunan B. Kalau ada elemen pasangan dalam kurung A, B di dalam relasi R, ya kita tinggal bilang aja A itu berelasi dengan B. Ini kayak aturan baku yang nentuin item mana dari himpunan pertama yang boleh dipasangkan sama item di himpunan kedua. Tapi tunggu dulu, relasi itu nggak selalu butuh dua himpunan yang beda loh. Ada juga yang namanya relasi pada himpunan. Maksudnya, si himpunan A ini berelasi sama dirinya sendiri. Kenapa kalian sebagai calon insinyur perangkat lunak wajib tahu ini? Soalnya nanti pas kalian bikin algoritma struktur data, sering banget kan kita harus ngecek dan ngerelasikan data di dalam tabel atau array yang sama. Biar lebih kebayang, kita tes pakai contoh 2. Misal, himpunan A isinya angka acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Terus kita kasih aturan sederhana, Y sama dengan 2X. Otomatis, aturan ini langsung ngefilter angka-angka tadi. Jadi pasangan relasi yang pas banget, 1 sama 2, 2 sama 4, 3 sama 6, dan 4 sama 8. Tuh, cuma pakai satu rumus logika sederhana aja, kita bisa bikin hubungan data yang rapi dan bisa diprediksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu 4 sifat utama relasi. Ini tuh ibarat aturan integritas data yang mastiin sistem kita nggak ngaco. Sifat pertama, relasi refleksif. Aturannya lumayan kaku nih. Untuk sebuah relasi R di himpunan A, pasangan X, X itu wajib banget ada untuk setiap elemen X. Garis bawahin kata setiap ya. Jadi semua elemen tunggal tanpa terkecuali harus punya garis relasi yang nunjuk langsung balik ke dirinya sendiri. Coba tes insting kalian di himpunan angka 1-4 ini. Lihat baris relasi pertama, ada pasangan 11, 22, 33, sama 44. Lulus, sifat refleksifnya terpenuhi. Tapi coba intip baris kedua. Udah hampir sempurna, tunggu, pasangan 3-3-nya kemana? Nah, cuma gara-gara satu self-loop ini aja yang hilang, seluruh relasi itu langsung divonis tidak refleksif. Aturan ini sama sekali nggak kenal kompromi. Sekarang kita bandingin sifat simetris sama antisimetris. Di sebelah kiri, simetris itu ibarat jalan dua arah yang adil. Kalau ada relasi dari A ke B, wajib ada arah baliknya dari B ke A. Contohnya ada pasangan 1-2, ya harus berdampingan sama 2-1. Tapi di kanan, hati-hati nih. Antisimetris itu bukan sekedar kebalikannya simetris, dia malah ngelarang keras adanya jalan dua arah. Kalau A, B, dan B, A muncul bareng, itu cuma boleh kalau A itu nilainya sama persis kayak B. Jadi hubungan timbal balik cuma diizinin buat elemen yang berelasi ke dirinya sendiri. Sifat keempat, relasi transitif. Kalau di buku kadang disebut sifat menghantar. Gampangnya, ini soal potong kompas atau rute jalan pintas. Kalau X nyambung ke Y,
terus Y nyambung lagi ke Z, maka X wajib punya jalur koneksi langsung tembus ke Z. Coba lihat contoh kegagalannya di bawah itu. Kenapa dia gagal secara transitif? Soalnya, di situ ada rantai dari 1 ke 3, terus 3 ke 2. Harusnya kan ada jalan pintas dari 1 ke 2 ya, tapi ternyata pasangan 1-2-nya nggak ada. Putus deh rantai logikanya, dan relasinya gagal jadi transitif. Masih fokus kan? Bagus banget. Kita lanjut ke bagian 4, perbandingan sifat dan latihan. Saatnya kita rangkum semuanya jadi panduan praktis. Nah, tabel ringkasan ini ibarat cheat sheet atau peralatan utama kalian buat ujian nanti. Inilah pola yang harus kalian cari. Kalau refleksif, cari pasangan kembar buat semua elemen. Simetris, cari timbal baliknya. Antisimetris, pastikan nggak ada timbal balik kecuali buat elemen kembar. Dan transitif, tuntut rute jalan pintasnya. Fakta menarik nih, relasi yang cuma punya satu elemen, misalnya cuma pasangan 4,5 doang, itu secara otomatis dihitung transitif loh, soalnya emang nggak ada rantai yang mematahkan aturan itu sendiri. Biar makin mantap, kita simulasikan cara ngebuktiinnya di contoh 5. Bayangin aja kita lagi nyoret-nyoret di papan tulis nih. Langkah pertama, identifikasi pasangan yang berantai. Oke, kita ketemu pasangan 3,2 yang lanjut ke 2,1. Langkah kedua, apa nih jalan pintas yang dibutuhin? Sesuai aturan, kita butuh garis langsung dari 3 ke 1, alias pasangan 3,1. Langkah ketiga, cek himpunan aslinya. Ada nggak pasangan 3,1-nya? Oh, ternyata ada. Lewat deduksi logis ini, kita berhasil mecahin masalah dan ngebuktiin kalau relasi tersebut emang transitif. Akhirnya kita sampai di bagian 5 materi terakhir kita, memahami konsep relasi invers. Di sini insting manipulasi data kalian bakal benar-benar diuji. Relasi invers disimbolin pakai R pangkat -1. Secara matematik, kalian cuma perlu membalik letak koordinat tiap pasangan di relasi R. Kalau kita balik lagi ke bahasa basis data, ini tuh persis kayak ngelakuin query terbalik ke data kalian. Misal, awalnya relasi R nanya, kelas apa aja sih yang lagi diambil sama si Bella? Nah, relasi inversnya bakal ngebalik arah dan nanya, siapa aja sih mahasiswa yang terdaftar di kelas Python? Coba perhatiin betapa simpelnya contoh 6 sama 7 ini. Visualnya gampang banget dihafal kok. Di contoh 6, relasinya punya 1,x. Buat bikin inversnya, kalian cukup tuker aja posisinya. 1,x berubah jadi x,1. Di contoh 7 juga sama aja. Huruf A, B dengan gampang tinggal kita balik posisinya jadi B, A. Sangat lugas kan? Beneran semudah itu proses memutar arah aliran data kalian. Nah, kita udah kelar ngebahas definisi dasar, ngebedah 4 sifat krusial, sampai main-main sama relasi inverse. Pertanyaan penutup saya buat kalian hari ini, pas besok-besok kalian duduk di depan monitor, nulis instruksi SQL yang kompleks, atau lagi ngerancang struktur basis data yang canggih, udah mulai bisa ngeliat belum himpunan matematika abstrak ini diam-diam kerja nge-backup logika di balik kode kalian? Karena jujur aja, pemahaman inilah yang ngebuktiin kalau matematika diskret itu fondasi terkuat yang kalian perlukan di industri IT. Makasih banget udah fokus ikutin kelas hari ini. Terus asah logika kalian, dan sampai ketemu di materi perkuliahan kita selanjutnya.